Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Parij Ajhari MPD selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman yang saya hormati. Baik, di sini kami kelompok 5 yang akan menyampaikan makalah yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Abel Yanitis Aisyah, Habji Hardiansyah, dan saya sendiri Muhammad Gentari Padli, Putri Andini, Trisa Nurpadilah. Yang pertama yaitu materi mengenai pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengorganisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan. Pengertian beberapa ahli dalam menjelaskan esensi serta pentingnya sistem ini dalam konteks pengelolaan keuangan suatu perusahaan. Menurut Mulyadi dalam buku Sistem Akuntansi, sistem informasi akuntansi merupakan sebuah kerangka yang melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, serta orang-orang yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan dalam suatu organisasi. Adapun definisi sistem informasi akuntansi menurut pakar, yaitu menurut Kieso tahun 2005, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, dan transaksi serta menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak berkepentingan. Sistem informasi berkembang sepanjang waktu dan menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan organisasi. Karakteristik sistem informasi akuntansi. A. Komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang saling bekerja sama, membentuk suatu komponen sistem atau bagian-bagian dari sistem. B. Batasan sistem. Merupakan daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan kerjanya. C. Subsistem. Bagian-bagian dari sistem yang beraktivitas dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan dengan sasarannya masing-masing. D. Lingkungan luar sistem. Suatu sistem yang ada di luar dari batas sistem yang dipengaruhi oleh operasi sistem. E. Penghubung sistem. Media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem lainnya. Adanya penghubungan ini memungkinkan berbagai sumber daya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem lainnya. F. Masukan sistem. Energi yang masuk ke dalam sistem berupa perawatan dan sinyal. Masukan perawatan adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat berinteraksi. G. Keluaran sistem. Hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. H. Pengelolaan sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan yang akan mengubah masukan menjadi keluar. Yang terakhir, sasaran sistem. Tujuan yang ingin dicapai oleh sistem akan dikatakan berhasil apabila mengenai sasaran atau tujuan. Karakteristik SIA yang membedakan dengan subsistem lainnya adalah: yang pertama, sistem informasi akuntansi melaksanakan tugas yang diperlukan. Yang kedua, berpegang pada prosedur yang relatif standar. Yang ketiga, menangani data rinci. Yang keempat, berfokus histori. Dan yang terakhir, menyediakan informasi pemecahan minimal. Elemen-elemen sistem informasi akuntansi. Yang pertama, ada sumber daya manusia atau SDM. Jadi SDM ini termasuk karyawan dan manajer yang bertanggung jawab untuk pengelolaan data dan informasi akuntansi. SDM juga termasuk pengguna yang memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem untuk pengambilan keputusan. Yang kedua ada data. Jadi data yang berkaitan dengan transaksi keuangan termasuk pemasukan atau pengeluaran, aset, dan kewajiban. Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber dan kemudian diproses untuk menghasilkan informasi yang berguna. Yang ketiga, prosedur dan instruksi. Serangkaian prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Prosedur ini memastikan bahwa data diproses dengan cara yang konsisten dan akurat. Yang keempat ada perangkat keras atau hardware. Komputer, server, perangkat penyimpanan, dan peralatan lainnya yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi akuntansi. Perangkat keras ini mendukung pengolahan data dan penyimpanan informasi. Yang kelima ada perangkat lunak atau software.
aplikasi dan program yang digunakan untuk memproses data akuntansi. Perangkat lunak ini mencangkup sistem manajemen basis data, program akuntansi, dan alat analisis data. Yang keenam ada jaringan atau networking. Infrastruktur yang memungkinkan komunikasi antara berbagai komponen sistem informasi akuntansi. Jaringan ini mendukung transfer data antar departemen dan lokasi geografis yang berbeda. Yang ketujuh ada kontrol internal. Mekanisme yang dirancang untuk melindungi aset organisasi, memastikan keakuratan data, dan mencegah serta mendeteksi kecurangan. Kontrol internal mencakup kebijakan, prosedur, dan praktik yang diterapkan untuk menjaga integritas sistem. Yang kedelapan, ada dokumentasi. Nah, dokumentasi seperti catatan tertulis yang mendokumentasikan prosedur, kebijakan, dan aktivitas sistem informasi akuntansi. Dokumen ini penting untuk pelatihan audit dan pemeliharaan sistem. Materi yang terakhir mengenai dampak IT terhadap sistem akuntansi. Dalam bidang akuntansi yang menyangkut sistem informasi akuntansi berbasis komputer dalam menghasilkan laporan keuangan, perkembangan IT mempengaruhi perkembangan ilmu akuntansi. Salah satu bidang akuntansi yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan IT adalah sistem informasi akuntansi. Karena pada dasarnya, siklus akuntansi pada sistem informasi akuntansi berbasis komputer sama dengan sistem informasi akuntansi berbasis manual. Artinya, aktivitas yang harus dilakukan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan tidak bertambah ataupun tidak ada yang dihapus. Dapat disimpulkan, manfaat IT dalam akuntansi untuk berbagai organisasi, yaitu yang pertama, menjadikan pekerjaan lebih mudah. Yang kedua, bermanfaat untuk mengelola data transaksi ekonomi perusahaan yang telah diinput oleh pemakai dari otomatisasi pemrosesan komputer menjadi laporan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, menambah produktivitas. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab.